남들 다들거리는 프로그램 떡 맡아줘. 국장 밥 좀 먹자. 아침부터 언니는 성재 씨랑 지금이 딱 좋아. 조금만 더 기다려주시면 안 될까요? 제가 아직 추정이가 결혼하면은 Halo guys, kembali lagi di channel Topeng Hitam Official guys ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan banyak rezeki ya guys. Kali ini kita akan merangkum seluruh jalan cerita film berjudul Fenostop. Fenostop adalah film Korea Selatan yang dirilis pada tahun 2014. Film bergenre romantis komedi ini disutradarai oleh Kwon Chil-in. Mari langsung saja kita simak alur ceritanya berikut ini guys ya. Seorang ibu dan anak gadisnya sedang menonton film bersama. Ibu ini bernama Heon. Ia sudah lama menjanda dan ingin tinggal berdua dengan kekasihnya yang berprofesi sebagai tukang kayu, yaitu bernama Sung-jae. Tapi anak gadisnya Sojung enggan pergi dari rumah. Sebagai janda kesepian, Heon akan melakukan apa saja untuk bisa tinggal dengan Sung-jae. Adegan berpindah ke sebuah stasiun televisi. Seorang produser wanita bernama Shin Hye diputuskan oleh kekasihnya yang merupakan kepala stasiun di tempatnya bekerja. Alasannya karena ia telah menghamili seorang gadis yang notabene adalah junior Shin Hye di kantor. Meskipun kecewa, Shin Hye tidak bisa marah pada gadis itu, sebab 5 tahun hubungannya dengan sang bos selalu dirahasiakan. Shin Hye hanya tidak terima kenapa gadis itu bisa langsung hamil sekali berhubungan sementara dirinya tak kunjung bisa hamil. Di tempat lain, seorang pria parubaya bernama Lee Jae-ho sedang meracik obat kuat untuk dirinya. Ia ingin menyenangkan hati istrinya yang bernama Meon dengan melakukan mantap-mantap setiap 3 kali seminggu. Walaupun begitu, ia tetap tidak bisa menandingi kekuatan sang istri karena usianya sudah tidak muda lagi. Ia hanya bisa menahan sakit di sekujur tubuhnya. Heong, Shin Hye, dan Meon adalah sahabat karib. Mereka sering nongkrong di toko roti Heong, sekedar bertukar cerita. Hari ini Shin Hye bercerita kalau dia sudah putus dengan kepala stasiun. Ia bertingkah sok tegar di depan kedua sahabatnya. Tetapi Heong berceletuk kalau mencari pria baru di usia mereka yang sekarang bukanlah perkara mudah. Kali ini Heong mengundang kekasih Sojung untuk makan di rumah. Ternyata niatnya untuk memaksa kekasih Sojung agar cepat menikahi anaknya. Sojung tentu tersinggung dengan perilaku sang ibu. Ia paham betul kalau ibunya ingin dirinya segera pergi dari rumah. Tapi dengan bijaksana kekasih Sojung menjawab kalau ia sedang berusaha menjadi pegawai tetap agar bisa memberikan kehidupan yang lebih layak untuk Sojung nantinya. Shin Hye mengamuk setelah melihat cuplikan rekaman variety show terbaru. Ia kesal karena tubuh para pemain yang memakai bikini tidak di close up. Tapi sutradara Park menjelaskan kalau acara mereka bisa dapat peringatan dari komisi penyiaran jika meng-close up tubuh pemain yang memakai bikini. Walau begitu, Shin Hye tak peduli. Ia menyuruh editor bernama Yoon Sung untuk mengedit ulang rekamannya. Saat makan malam di kantor, sutradara Park dan Shin Hye sama-sama mabuk. Sutradara Park marah karena Shin Hye semena-mena padanya walau dulu mereka satu angkatan saat sekolah. Sutradara Park menjadi panik saat Shin Hye menangis. Ia menyuruh Yoon Sung untuk mengurus Shin Hye yang sedang mabuk berat. Karena tidak tahu di mana alamat Shin Hye, Yoon Sung membawanya ke sebuah hotel dan mereka memadu kasih di sana. Esok harinya Shin Hye menyesali kegiatannya tadi malam bersama Yoon Sung. Belum lagi pria tampan itu datang dengan senyum merekah dan sebuket bunga matahari. Shin Hye menegaskan kalau Yoon Sung tak perlu merasa terbebani karena kejadian tadi malam. Tapi Yoon Sung membalas kalau dia bukanlah pria one nighter. Dia benar-benar ingin menjalin hubungan serius dengan Shin Hye. Omongannya ini membuat Shin Hye tergelak. Dibanding jadi pacar, Shin Hye lebih pantas jadi tante Yoon Sung karena usia mereka terpaut jauh. Tetapi Yoon Sung tak mempermasalahkan hal itu. Shin Hye pun menolak Yoon Sung mentah-mentah dengan alasan ia suka tidur dengan banyak pria. Di rumah Heong, ia terus membujuk Sojung untuk tetap hidup mandiri. Heong benar-benar ingin tinggal berdua dengan Sung-jae tanpa ada anaknya. Saat delivery makanan datang, Sojung mendadak mual sampai tak sanggup bicara dengan ibunya. Tak dapat dipungkiri lagi kalau Sojung tengah mengandung.
Jae-ho membujuk Mi-yun dengan sebuah jaket baru karena selalu telat pulang beberapa hari ini. Mi-yun mau memaafkannya asalkan Jae-ho mau bersenang-senang dengannya di ranjang, tapi Jae-ho mencari alasan agar tidak melakukan hal tersebut. Saat sedang memijat Mi-yun, tiba-tiba manajer perusahaan Jae-ho menelpon. Ia menjelaskan cara pemakaian obat kuat yang selama ini Jae-ho sembunyikan di ruang kerjanya. Tapi setelah memakainya, Mi-yun justru sudah tertidur. Kehamilannya membuat Sojung menikah lebih cepat. Mi-yun dan Shin-hye datang ke acara pernikahan anak temannya ini. Tapi Shin-hye harus duluan pulang karena harus menghadiri pesta pernikahan bosnya alias mantan kekasihnya. Mi-yun ingin menemaninya, tapi Shin-hye menolak. Sampai di nikahan sang mantan, Shin-hye berusaha menyembunyikan sesak di hatinya. Harusnya dialah yang berjalan ke altar pemberkatan. Yang lebih nyeseknya lagi, Shin-hye malah diajak foto bareng oleh pengantin wanita karena dia tidak tahu hubungan Shin-hye dan suaminya terdahulu. Setelah usai berfoto, mantan Shin-hye menghampirinya. Ia menasihati agar tidak menggoda pria muda, sebab kala itu ia melihat Yun-sung mencari Shin-hye dengan sebuket bunga. Yun-sung yang kebetulan juga hadir di sana segera menghampiri Shin-hye dan mantannya itu. Dengan mantap Yun-sung katakan kalau ia benar-benar menyukai Shin-hye. Keduanya pun jadi canggung satu sama lain. Saat Mi-yun sedang mencari barang untuk anaknya di Kanada, Mi-yun menemukan obat kuat jenis Viagra di laci kerja Jae-ho. Obat ini sangat berbahaya jika dikonsumsi tanpa resep dokter. Mi-yun jadi merasa bersalah dan minta maaf kepada Jae-ho. Awalnya Jae-ho pikir Mi-yun tidak akan minta jatah lagi karena kasihan pada dirinya yang sudah tua rentah. Tapi Mi-yun malah menyuruh Jae-ho untuk meminum obat kuat tradisional agar lebih aman. Syuting variety show kembali dimulai. Rekaman harus segera diedit agar acara bisa dirilis tepat waktu. Shin-hye pun mengajukan diri untuk membantu. Tapi sutradara Park meminta Yun-sung untuk membantu Shin-hye. Mereka berdua jadi canggung saat mengedit rekaman tersebut. Melihat Shin-hye kelelahan, Yun-sung menyuruhnya untuk sejenak istirahat. Melihat perhatian dari Yun-sung, akhirnya Shin-hye pun luluh pada pesonanya. Semenjak jadian, Yun-sung sangat manja pada Shin-hye. Ia curi-curi kesempatan pada Shin-hye saat tidak ada rekan sekantor di ruangan. Sementara itu, Hae-young menikmati keromantisannya dengan Sung-jae semenjak Sojung telah tinggal dengan suaminya itu. Lagi asik-asiknya bermesraan, tiba-tiba Sojung datang berkunjung. Suaminya sedang lembur hingga Sojung memutuskan untuk bermalam di rumah ibunya. Tapi ia kaget saat tahu Sung-jae juga berada di rumah. Bukannya tidak suka pada Sung-jae, Sojung hanya tak habis pikir kenapa ibunya melakukan kumpul kebo di usianya yang sudah tua. Sung-jae pun izin keluar dengan alasan membeli minuman. Namun saat Hae-young sedang memasak untuk Sojung, tiba-tiba Sung-jae menelpon agar Hae-young mengambil belanjaan yang baru ia beli di depan rumah. Tapi itu hanyalah alibi. Setelah Hae-young keluar, Sung-jae mengajaknya pergi ke sebuah hotel. Setelah sampai di hotel, Hae-young terkejut melihat Shin-hye juga berada di sana bersama Yun-sung. Ia segera mengajak Shin-hye ke toilet dan memarahinya karena mengajak berondong ke hotel. Tapi Shin-hye menjelaskan kalau dia memang menjalani hubungan serius dengan Yun-sung dan meminta Hae-young untuk merahasiakan ini dari Mi-young. Praktek pengobatan tradisional Mi-young dibuka. Ia menyuruh Jae-ho untuk meminum berbagai macam obat tradisional untuk membangkitkan kekuatan Jae-ho sebagai pria. Namun apapun cara yang dilakukan, Jae-ho tetap tak bertenaga. Esok harinya, 3 wanita aktif ini berkumpul di kafe Hae-young. Di sana Hae-young memberitahu Mi-yun kalau Shin-hye berpacaran dengan berondong. Bukannya cemas seperti Hae-young, Mi-yun malah mengucapkan selamat kepada Shin-hye karena mendapat pria muda bertenaga. Tetapi Hae-young masih curiga. Ia takut Yun-sung berpacaran dengan Shin-hye untuk naik pangkat seperti mantan Shin-hye terdahulu. Malam harinya Shin-hye pergi berkencan dengan Yun-sung. Tetapi ia agak risih karena Yun-sung membayar semua tagihan makanan dan hotel dengan kartu kredit ibunya. Bahkan Yun-sung menyewa hotel murahan agar tagihan ibunya nanti tidak membengkak. Tengah malam, Shin-hye jadi demam karena tidak bisa tidur di kamar kecil seperti itu. Sementara di rumah Mi-yun, ia memandang aneh hasil pancingan suaminya. Sebelumnya Jae-ho pamit ingin pergi memancing ke waduk, tetapi ikan yang dibawanya pulang justru ikan laut. Mi-yun mulai curiga, tetapi Jae-ho berkilah kalau Mi-yun salah dengar dan mengalihkan topik pembicaraan. Hae-young pergi spa dengan Sojung. Ia galau karena Sung-jae tak kunjung melamarnya.
Sojung berceletuk kalau Sung Jae adalah orang yang bebas dan tidak ingin terikat dalam hubungan sakral. Sebagai anak, Sojung hanya bisa menasihati ibunya agar tidak terlarut-larut dalam perasaan, karena luka kecil dapat merobohkan tubuhnya yang sudah tidak muda lagi itu. Karena menginap di hotel murahan, Shin Hye jadi kurapan. Bukannya khawatir, Yoon Sung malah menanyakan perihal tinggal serumah dengan Shin Hye tanpa ikatan pernikahan. Shin Hye sedang tidak ingin membahasnya. Ia memilih mengerjakan laporan perencanaan milik Yoon Sung. Masalah ikan tempo hari membuat Mi-yun tidak tenang. Diam-diam, ia membuntuti Jae-ho. Kecurigaan Mi-yun akhirnya terbukti. Jae-ho tertangkap basah bermesraan dengan seorang wanita. Mi-yun sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Ia segera keluar dan langsung disusul Jae-ho. Jae-ho membentak Mi-yun dan mengeluarkan semua unek-uneknya. Selama ini Jae-ho sangat tertekan karena terus mengkonsumsi Viagra demi memenuhi hawa nafsu Mi-yun. Di usianya yang sudah tidak muda lagi, melakukan hubungan suami istri bukanlah perkara mudah baginya, tetapi Mi-yun selalu memaksanya. Kekecewaan juga dialami oleh Hae-young. Sung Jae tidak ingin menikahinya. Ia lebih suka menjalin hubungan bebas seperti ini dengan Hae-young. Sekuat tenaga, Hae-young yang berusaha menahan air mata. Esok harinya, Jae-ho mengemas semua barangnya dari rumah Mi-yun. Jae-ho masih mencoba membujuk Mi-yun untuk tinggal bersamanya di Gangwon-do. Tetapi Mi-yun malah ingin melemparnya dengan gelas. Akhirnya Jae-ho pun pergi begitu saja. Untuk melepaskan kegalauannya, Mi-yun mengajak kedua sahabatnya untuk minum di bar. Di sana Shin Hye menyadari kalau seorang pria muda sedang memperhatikan mereka. Shin Hye langsung mengajak Mi-yun dan Hae-young untuk pergi. Tetapi Mi-yun malah kepedean kalau pria muda itu hanya terpesona kepadanya. Ia pun menyuruh kedua temannya untuk segera pulang. Mi-yun berjalan ke parkiran seorang diri. Ia tahu jika pria muda itu mengikutinya. Dalam pikiran Mi-yun, pria itu ingin menggodanya. Nyatanya dia adalah jambret. Mi-yun berusaha mempertahankan tasnya, tetapi pria itu mendorongnya hingga kepala Mi-yun terbentur ke tiang dan tak sadarkan diri. Saat terbangun di rumah sakit, Mi-yun benar-benar malu karena tidak mendengarkan nasihat dari sahabatnya itu. Esok harinya, Shin Hye dipanggil ke ruangan kepala stasiun alias ruangan mantannya. Ia memarahi Shin Hye karena telah membantu Hyun Sung menyusun program acara baru. Mirisnya, Hyun Sung malah menjual program ke stasiun TV lain. Mantan Shin Hye juga tahu kalau selama ini Shin Hye lah yang membuat laporan perencanaan Hyun Sung. Kepala stasiun meminta Shin Hye untuk menghentikan hubungannya dengan Hyun Sung sebelum kabar kencan mereka tersebar di kantor. Tetapi Shin Hye lebih memilih berhenti dari pekerjaannya. Setelah insiden di kantor, Shin Hye mencoba menghubungi Hyun Sung namun tak kunjung dijawab. Kebetulan saat itu, Shin Hye yang nongkrong di kafe Hae-young, tiba-tiba Hae-young merintih kesakitan di perutnya. Saat dicek rumah sakit, ternyata Hae-young mengidap kanker usus besar. Syukurlah belum terlalu parah, hingga dokter dapat menentukan hari operasi untuk Hae-young. Dalam perjalanan pulang, Shin Hye berusaha menghibur Hae-young yang shock. Tapi ia tidak sengaja menabrak taksi dari belakang. Supir taksi tersebut keluar meminta ganti rugi, tetapi Hae-young dan Shin Hye malah menangis sambil berpelukan. Penjamret Mi-yun berhasil ditangkap, tapi pelaku malah berdalih kalau mereka keluar klub bersama dan Mi-yun memberikannya kartu kredit untuk sewa kamar hotel. Sepertinya polisi percaya pada pelaku dan menilai Mi-yun sebagai wanita tua kesepian. Tak lama kemudian Jae-ho datang. Ia segera memukuli pelaku, tapi polisi malah memarahinya dan menghina Mi-yun. Jae-ho jadi berbalik memukuli polisi tersebut dan berakhir di penjara. Setelah semua perjuangan suaminya, Mi-yun malah menyalahkan Jae-ho sebagai sumber masalah karena telah berselingkuh. Jae-ho berkata bahwa dia sudah putus dengan selingkuhannya, tapi ujung-ujungnya mereka tetap bertengkar. Mi-yun memberi pilihan kepada Jae-ho antara cerai atau berselingkuh lagi. Akhirnya Mi-yun meninggalkan Jae-ho begitu saja. Hae-young datang ke tempat kerja Sung Jae. Ia pamit akan pergi ke Ulsan untuk mengunjungi mantunya. Kemungkinan dalam waktu dekat ia tak akan kembali ke sini. Sementara toko kuenya akan ia tutup. Saat Sung Jae bertanya perihal hubungan mereka, Hae-young hanya meminta maaf kemudian pergi. Itu adalah tanda perpisahan bagi keduanya. Acara yang dirancang Shin Hye namun dijual oleh Hyun Sung kepada stasiun TV lain meraih sukses besar. Kini Hyun Sung diangkat menjadi sutradara. Shin Hye lalu berkunjung ke lokasi syuting Hyun Sung untuk mengucapkan selamat sekaligus minta putus. Alasannya karena Shin Hye tidak mau dirinya dan Hyun Sung kena gosip bila ketahuan berpacaran. Hyun Sung tetap tidak ingin putus.
Shin Hye terpaksa berbohong kalau dia sudah bosan dengan Yoon Sung. Akhirnya Yoon Sung pun melepaskannya. Malamnya Mi-yoon dan Shin Hye berkumpul di rumah Hae-young. Mereka bertiga jadi galau karena kisah cinta masing-masing, apalagi Hae-young yang terus berpikir akan mati karena kankernya. Mi-yoon dan Shin Hye pun mencoba menyemangatinya. Jika dulu Hae-young berharap Sojung cepat keluar dari rumahnya, kini Hae-young justru merasa kesepian. Apalagi ia sudah tidak sabar menanti kelahiran cucu pertamanya. Sampai saat ini Hae-young belum memberitahu perihal kankernya kepada Sojung karena khawatir anaknya akan cemas sehingga kehamilannya akan bisa terganggu. Hari operasi pun segera tiba. Semua biaya operasinya ditanggung oleh kedua sahabatnya. Sebelum masuk ke ruang operasi, Hae-young dikejutkan dengan kedatangan Sojung. Sojung menangis karena sang ibu tidak memberitahu perihal penyakitnya itu. Hae-young jadi menyesal karena dulu lebih mementingkan Sung-jae daripada darah dagingnya sendiri. Waktu berlalu. Operasi Hae-young kala itu berhasil meskipun kini Hae-young harus hidup dengan sebuah kantong pengganti usus besar yang tertanam di perutnya. Shin Hye juga sudah berpindah kantor barunya. Meski jabatannya lebih bagus dari sebelumnya, tapi Shin Hye akan merekam secara survival di hutan belantara. Sutradara Park yang kebetulan datang berkunjung mengajak Shin Hye pergi ke acara makan-makan untuk merayakan program Yoon Sung yang telah rampung dan meraih rating tinggi. Shin Hye tentu menolak ajakannya karena tidak ingin bertemu dengan Yoon Sung. Hae-young mengunjungi toko kuenya yang telah lama tutup. Ia menyadari kalau tokonya telah memiliki kanopi dan sebuah meja kayu berada di bawahnya. Semua ini tentu adalah pekerjaan Sung-jae. Setelah semua yang telah ia lalui, Hae-young bersiap membuka tokonya kembali. Saat tengah sibuk, Sung-jae datang berkunjung. Ia tengah mengetahui semua yang terjadi pada Hae-young dari Sojung. Setelah selesai bekerja, Sung-jae mengantar Hae-young pulang ke rumah. Ia meminta maaf atas sikapnya dulu pada Hae-young yang ingin memulai semuanya dari awal. Tetapi Hae-young terlalu takut karena kantong pengganti usus besar tertanam di perutnya. Sung-jae meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Meski sudah berhati-hati, semua gerakan Sung-jae membuat kantong di perutnya Hae-young terbuka. Hingga zat sisa di perutnya yang keluar dan mengotori kasur. Hae-young sangat malu. Ia menangis dan melarang Sung-jae untuk mendekatinya. Tetapi Sung-jae meyakinkan kalau semuanya akan baik-baik saja. Sementara pasangan Mi-yoon dan Jae-ho kembali bersama. Meskipun pada awalnya Mi-yoon mengajukan surat cerai, tapi Jae-ho memohon kesempatan sekali lagi. Ia berjanji akan hidup dengan Mi-yoon sampai hari tua. Mi-yoon jadi tersentuh dan tidak jadi mengajukan surat cerai. Lain halnya dengan Shin Hye. Ia kebingungan karena sutradara untuk acara survivalnya tidak kunjung datang, padahal sebentar lagi akan boarding. Di sanalah Yoon Sung menyusul. Ia ingin bekerja sama dengan Shin Hye, atau bisa dibilang Yoon Sung belum bisa move on dari Shin Hye. Rupanya sutradara Park lah yang memberitahu kalau Shin Hye akan pergi ke luar negeri merekam acara survival di alam liar. Yoon Sung meyakinkan Shin Hye kalau impiannya akan menjadi sutradara untuk acara alam liar. Ia kini juga dewasa dan mengerjakan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab. Shin Hye tergelak dan mengizinkan Yoon Sung untuk pergi bersamanya dan hubungan antar keduanya kembali terjalin. Di akhir cerita, ketiga sahabat ini berkumpul di rumah Mi-yoon di Gangwon-do. Hubungan mereka dengan pasangan masing-masing juga makin membaik. Meskipun Mi-yoon masih gengsi untuk mengakui kalau dia sudah memaafkan Jae-ho, Mi-yoon memberikan informasi penting kalau ada seorang pelukis terkenal bernama Bom-sik baru pindah di dekat rumahnya. Terdengar kata pelukis terkenal, ketiga wanita ini mengira Bom-sik adalah pria tampan yang ingin mendekatinya. Tapi mereka dikecewakan harapan sendiri. Ternyata Bom-sik adalah seorang wanita cantik. Ia datang berkunjung ke rumah Mi-yoon untuk memberi buah tangan sebagai tetangga baru. Mereka terus membicarakan tentang nama Bom-sik yang dinilai aneh. Sampai malam harinya, wajah Bom-sik yang cantik dan masih muda membuat mereka iri. Karena mereka semakin tua, walau begitu mereka bertiga tetap bahagia sebagai sahabat. Dan begitupun cerita ini selesai guys ya. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara klik like, share dan juga subscribe di bawah ini. Serta aktifkan juga tombol loncengnya supaya kalian tahu jika ada konten terbaru dari channel ini guys ya. Oke, terima kasih guys. Bye bye.